أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Makna pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, maka nikahilah perempuan yang kamu sayangi, yang kamu senangi. Quran surat An-Nisa ayat 3. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalidh untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Hukum nikah terbagi menjadi 5 sebagaimana hukum dalam Islam, yaitu jaiz, mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Yang jaiz yaitu hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat ia berhak menikah. Jadi hukum asal daripada pernikahan yaitu mubah, tergantung nanti bagaimana keadaannya maka bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sunnah, hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Terus wajib, hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Makruh, mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. Haram, hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Misalkan ingin menikahi seseorang karena dendam, ingin balas dendam, itu berarti nikahnya haram gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi orang yang ingin menikah, yang akan menikah, yang menentukan apakah hukum nikah bagi dia itu sunnah atau wajib atau jaiz. Jadi tergantung setiap orang. Tujuan menikah. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia, Allah, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri dan anak, sebagaimana dalam ayat yang sama Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai.
Kemudian yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Kemudian yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka sebelum pernikahan berlangsung dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau pinangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung atau oleh si peminang ataupun melalui perwakilan orang lain. Melihat muka dan telapak tangan wanita yang dipinang, berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Maka si perempuan tidak boleh menerima pinangan dari lelaki lain itu semenjak diterimanya. Rukun nikah. Pertama, adanya calon suami. Calon suami di sini syaratnya harus beragama Islam atas kehendak sendiri tanpa paksaan, bukan muhrim, bukan mahram, dan tidak sedang ihram haji. Kemudian yang kedua, adanya calon istri. Calon istri juga syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahramnya, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian adanya yang ketiga, adanya wali perempuan. Wali ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Kemudian yang keempat, 2 orang saksi. Nah, saksi di sini syaratnya yang pertama, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah, dan diutamakan seorang laki-laki, ya. Kemudian yang kelima, akad ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Saya nikahkan dan si mempelai saya terima. Nah, itu namanya ijab dan qabul. Yang tidak boleh dinikahi berdasarkan keturunan, 1 ibu dan seterusnya ke atas, kemudian anak perempuan seterusnya ke bawah, bibi baik dari bapak atau ibu, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki, berdasarkan sebab pernikahan, ibu dari istri artinya mertua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Nah, apabila belum, maka diperbolehkan dengan syarat menceraikan ibunya yang telah dinikahinya. Kemudian ketiga, istri bapak atau ibu tiri. Yang keempat, istri anak menantu berdasarkan persusuan, ibu yang menyusui. Kemudian saudara perempuan sepersusuan. Kemudian dikumpul saudara perempuan istri. Namun saudara perempuan istri di sini boleh dinikahi dengan syarat istri kita telah meninggal atau telah kita cerai, maka kita boleh menikahi saudara perempuan sekandungnya. Wali nikah. Wali ada 2, yaitu wali nasab. Pertama yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang pertama yaitu ayah kandung. Kemudian kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, jadi keponakannya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, keponakannya juga. Kemudian saudara laki-laki ayah
yang seayah dengan ayah, artinya pamannya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung, anak pamannya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengan ayah, sama, anak pamannya. Yang kedua, wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Ya. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi. Misalkan wali nasab itu benar-benar tidak ada, yang lebih dekat tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh tidak ada. Wali akrab tidak ada. Pokoknya benar sudah dicari semaksimal mungkin tidak ada wali nasab, maka dipergunakanlah wali hakim. Kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami yang terpenting adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Kemudian yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Tiga, memimpin keluarga, karena laki-laki itu sebagai pemimpin, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kewajiban istri yang terpenting adalah patuh dan taat pada suami dalam batasan sesuai dengan ajaran Islam, tentunya bukan dalam hal kemaksiatan. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, mengatur rumah tangga dengan baik. Kemudian keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami dan istri. Hak suami atas istri ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dimintai izin oleh istri, misalkan izin keluar rumah, terus izin jika dia mau beribadah seperti puasa di tengah malam, harusnya dia menemani tidur suaminya, maka dia izin untuk sholat malam, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat, disyukuri kebaikan yang diberikan. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak suami atas istri. Hak istri atas suami: mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya sebagaimana sekemampuan suaminya. Misalkan masih mengontrak, maka tidak masalah mengontrak selama sang suami masih bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Kemudian yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat perlakuan adil. Nah, ini terkelewat ya. Mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hikmah pernikahan.
Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. Itulah pembahasan kita tentang pernikahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.